Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina Putri dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 14. Di video kali ini, saya akan membuat kampanye tentang pencegahan virus COVID-19. Seperti yang kita ketahui, 2 tahun belakangan ini dunia sedang dilanda musibah, yaitu dengan adanya penyakit yang berbahaya serta menular, yang disebut penyakit COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-19 dan menyerang saluran pernafasan. COVID ini juga bisa menyebabkan kematian. COVID-19 dapat menular melalui berbagai cara. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah memegang benda yang terkena percikan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Dan masih banyak lagi cara penularan lainnya yang disebabkan oleh COVID-19. Sebelum kita menuju ke langkah pencegahannya, mari kita pelajari tentang apa sih gejala-gejala dari COVID-19 ini. Gejala COVID-19 dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, gejala yang paling umum, yaitu demam, batuk kering, dan kelelahan. Yang kedua, gejala serius, yaitu kesulitan bernafas, nyeri dada, dan hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Yang ketiga, gejala yang sedikit tidak umum, seperti rasa tidak nyaman, nyeri di tenggorokan, sakit kepala, konjungtivitis atau mata merah, dan perubahan warna pada jari kaki dan jari tangan. Oke, langkah selanjutnya yaitu langkah pencegahan COVID-19. Langkah pencegahan COVID-19 dapat dilakukan dengan cara 6M, yaitu yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Gunanya untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya. Yang kedua adalah memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-19 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Langkah yang ketiga yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan dilakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja, jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus zat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Yang keenam adalah mendapatkan vaksinasi. Saat ini, vaksin COVID-19 telah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus SARS-CoV-19.
penyebab penyakit COVID-19. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19 ini. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Demikian kampanye pencegahan virus COVID-19 yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.